Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftal Mutia akan mempresentasikan materi saya, yaitu rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yang akan saya bahas adalah konsep dasar. Isi dari konsep dasar ini yaitu 4W dan 1H, yaitu what, where, when, dan why, dan how. Pertama what, contohnya. Apa pengertian dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri? Ya, artinya adalah rekayasa perangkat lunak adalah aplikasi teknik yang diperuntukkan bagi perangkat lunak karena ilmu yang mengintegritaskan ilmu matematika, ilmu komunikasi, dan praktik-praktik yang berasal dari ilmu rekayasa atau teknik. Kedua ada where. Contohnya di mana perangkat lunak ditemukan. Rekayasa perangkat lunak diperlukan pada pengembangan skala besar dan skala medium. Ketiga ada when atau kapan. Contohnya kapan kita menganalisis pembuatan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak diperlukan pada pengembangan ketika tidak dapat dikerjakan dengan cara-cara yang tradisional. Ketika pengembangan perangkat lunak memerlukan teknik-teknik rekayasa agar produk perangkat lunak yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan. Keempat ada why atau kenapa. Contohnya, kenapa pengembangan perangkat lunak skala besar dilakukan oleh beberapa orang? Karena pengembangan perangkat lunak skala besar tidak dapat mungkin dikerjakan oleh satu orang saja, memerlukan kerjasama tim dengan baik agar pengembangan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu diperlukan teknik-teknik rekayasa untuk pengembangan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak belum tentu diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak skala kecil saja, namun sudah mulai diperlukan untuk skala medium. Kelima ada how atau bagaimana. Contohnya bagaimana teknik-teknik rekayasa dalam penerapan pengembangan perangkat lunak. Ya, secara garis besar, teknik-teknik yang diterapkan itu meliputi 4 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu spesifikasi perangkat lunak, yaitu mengidentifikasi fungsi dan batasan-batasan perangkat lunak yang akan dibangun dan fungsionalitas dan batasan dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna perangkat lunak. Kedua ada pengembangan perangkat lunak, yaitu pembangunan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang telah didefinisikan. Ketiga ada validasi perangkat lunak, yaitu melakukan validasi perangkat lunak yang telah terbangun berdasarkan spesifikasi dan memastikan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna perangkat lunak tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah evolusi perangkat lunak, yaitu mengakomodasi perubahan-perubahan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Materi terakhir yaitu etika dalam rekayasa perangkat lunak. Pertama, rekayasa perangkat lunak melibatkan tanggung jawab yang sangat luas namun hanya sekedar penerapan keterampilan teknis. Dan yang kedua, seorang perekayasa perangkat lunak harus memiliki karakter jujur dan memiliki etika dan tanggung jawab sebagai seorang profesional. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waterfall, mode SDLC air terjun, sering juga disebut sebagai model sekuensial, linear atau alur hidup klasik life cycle. Waterfall merupakan SDLC tertua karena sifatnya yang natural. Urutan SDLC waterfall ini bersifat serial dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dan sangat sistematis. Untuk proses pengerjaannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai tim proyek yang dibagi menjadi sesuai dengan keahlian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang alur hidup perangkat lunak. Model SDLC air terjun atau waterfall sering juga disebut model sekuensial, linear, atau alur hidup klasik.
Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Nah, di sini sudah ditampilkan gambar model air terjun. Nah, yang pertama di sini adalah analisis. Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah desain. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga diperlukan dokumentasi. Selanjutnya adalah pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Selanjutnya adalah pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah pendukung atau pemeliharaan. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi dari teman saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dari kelompok 3. Materi yang akan saya bawakan adalah Data Flow Diagram. Data Flow Diagram atau biasa disingkat menjadi DVD biasanya memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DVD ini biasanya menggambarkan siapa saja yang akan terlibat dari sistem tersebut mulai dari start sampai finish. DVD ini seringkali digunakan untuk menggambarkan suatu data yang sudah ada atau data baru yang akan dikembangkan. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang DVD adalah suatu diagram yang dibuat menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan aliran data dari suatu sistem. Seperti pada slide di samping saya, ada data flow diagram di samping sini. Ada 3 fungsi utama dari DVD. Fungsi pertama yaitu penggambaran sistem, yang dimana kita mendapatkan suatu jaringan yang fungsional. Yang kedua adalah pembuatan model, yang dimana kita bisa mendapatkan sistem-sistem dari DVD yang bisa kita lihat secara detail. Fungsi ketiga DVD yaitu DVD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah untuk pendekatan visual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irna dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Sistem basic data. Sistem basic data adalah suatu tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dalam satuan fungsi dan memiliki tugas khusus atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Database memiliki 8 operasi dasar. Yang pertama, create database, drop database, create table, drop table, insert, read,
update, dan delete. Selanjutnya, sistem basic data memiliki 6 komponen. Yang pertama, perangkat keras, kedua, sistem operasi, 3, basic data, 4, database management system atau DBMS, 5, pemakai atau user, ke-6, aplikasi atau perangkat lain. Ada 2 bahasa dalam sistem basic data. Yang pertama, data definition language, kedua, data manipulation language. Sistem basic data memiliki fungsi dan tujuan, yaitu 1. Ketersediaan. Ketersediaan bertujuan untuk menyediakan data-data yang diperlukan. Kedua, mudah dan cepat, bertujuan untuk jika para pengguna ingin mengakses dengan mudah dan cepat saat dibutuhkan. Ketiga, kelengkapan. Kelengkapan bertujuan untuk memudahkan untuk menambah atau mengoleksi data yang sudah ada. 4. Aquarity dan security, bertujuan untuk data tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak memiliki hak tersebut. Kelima, storage efficiency, yang bertujuan untuk memberikan tempat penyimpanan untuk data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Andi Nurul Amalia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu karakteristik sistem. Yang pertama yaitu komponen atau components. Komponen sistem atau elemen sistem adalah semua hal yang menjadikan bagian penyusunan sistem, dapat berupa benda, nyata ataupun abstrak. Yang kedua yaitu batasan atau boundary. Batasan sistem diperlukan untuk memberikan suatu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. Yang ketiga yaitu lingkungan atau environments. Lingkungan sistem adalah semua hal yang berada di luar sistem, dapat merugikan maupun menguntungkan. Yang keempat, penghubungan atau antarmuka atau interference. Penghubungan atau antarmuka adalah suatu hal yang menjadikan penghubung antar komponen sistem. Interference menjadi sarana setiap komponen untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kelima adalah masukan. Masukan adalah komponen sistem yang merupakan bahan yang akan diperoleh lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang keenam yaitu pengolahan atau processing. Pengolahan adalah komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. Yang ketujuh yaitu output. Output yaitu keluaran. Keluaran adalah komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolah. Yang kedelapan yaitu sasaran atau tujuan. Sasaran dan tujuan. Sasaran adalah objektif dan tujuan adalah goals. Agar mencapai sasaran dan tujuan sistem, setiap komponen dalam sistem harus dijaga. 9 yaitu kendali atau kontrol. Agar bekerja sesuai dengan tujuan fungsi masing-masing, setiap komponen harus diperhatikan dan dijaga. 10 yaitu umpan balik yaitu feedback. Umpan balik diperlukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembangkan pada kondisi normal. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan, yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Jadi, materi yang akan saya bawakan adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, di mana tugas dari SPKT adalah memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian, guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari SPKT adalah yang pertama,
mengkoordinasikan dan memberikan bantuan serta pertolongan, antara lainnya penanganan tempat kejadian perkara atau TKP, meliputi tindakan pertama di TKP atau TP-TKP, dan pengelolaan TKP. Yang kedua, pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet, dan surat. Yang ketiga, penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun SPKT dapat melayani yang pertama, laporan polisi atau LP. Yang kedua, surat tanda terima laporan polisi atau STTPLP. Yang ketiga, surat pemberitahuan atau perkembangan hasil penyelidikan atau biasa disingkat sebagai SP2HP. Yang keempat, surat keterangan tanda lapor kehilangan atau SKTLK. Yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau biasanya disingkat sebagai SKCK. Yang keenam, surat tanda terima pemberitahuan atau STTP. Yang ketujuh, surat keterangan lapor diri atau SKLD. Yang kedelapan, surat izin keramaian. Yang kesembilan, surat rekomendasi izin usaha jasa pengamatan. Yang ke-10, surat izin mengemudi atau SIM. Yang ke-11, surat tanda nomor kendaraan.